Oke teman-teman, kembali Kak Vino di sini dalam channel Dr. Med Plus. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis dan ini biasanya adalah bagian yang terakhir tentang hukum Kirchhoff ya. Nah, ini yang bagian intinya yang mungkin cukup baru buat teman-teman semua, belum pernah dapat di tingkatan sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, hukum Kirchhoff itu secara umum ada dua ya teman-teman. Ya, hukum Kirchhoff yang pertama itu tentang arus masuk sama dengan arus keluar. Ini pastinya teman-teman sudah pernah dapat waktu di kelas 9 ya. Seperti itu. Jadi kalau ada arus yang masuk dalam satu titik percabangan, itu pasti akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang ya, seperti itu. Itu prinsip logika sederhana saja ya teman-teman. Nah, misalkan soal-soal seperti ini, saya yakin teman-teman sudah pasti bisa ya. Jadi kalau di sini masuk arus 10 ampere, lalu ini 3 ampere di bawah 1 ampere, berarti ini kan tinggal dikurangin ya. Jadi ini adalah 6 ampere ya. Dan pada saat keluar ini akan menjadi 10 ampere lagi. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau ini teman-teman, ini ada titik cabang ya. Nah, teman-teman perlu melihat arah panahnya ya. Jadi ini arah panah masuk ya 2 ampere. Ya, ini arah panah masuk 5 ampere. Berarti yang masuk itu sudah 7 ampere. Ya. Sedangkan I2 itu adalah arah panahnya keluar 4 ampere. Nah, masuk 7 ampere, ini kita tulis saja masuk 7 ampere, berarti keluarnya juga harus 7 ampere. Nah, di sini baru 4 ampere, berarti ini pasti keluar juga ya. Berarti 4-nya pasti sisanya adalah 3 ampere, seperti itu ya. Di sini juga sama nih teman-teman. Ini ada masuk cabang, masuk 3 ampere, masuk 2,5 ya kan. Ada juga yang masuk lagi di sini. Tapi ada yang keluar. Nah, yang keluar ini 5 dan 7,5. Ini adalah yang keluar ya. Jadi yang keluar ini 12,5 ampere ya. Ini keluar. Nah, berarti yang masuk pasti harus 12,5 juga. Nah, kalau ini 3 dengan 2,5 sudah 5,5 ya. Berarti I3-nya pasti tinggal sisanya ya. Jadi kalau ini tadi ini total itu 5,5 ampere, berarti I3-nya tinggal 12,5 dikurangi 5 ya. Jadi I3-nya adalah 7 ampere ya. Gitu aja kan teman-teman, tinggal melihat titik cabang saja, berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar ya. Itu hukum Kirchhoff yang pertama, pastinya teman-teman sudah bisa ya, seperti itu. Nah, kita akan fokus ke hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini yang mungkin sangat baru ya. Jadi hukum Kirchhoff ini berlaku dalam suatu rangkaian tertutup yang kita sebut nanti dengan loop, seperti itu. Nah, rangkaian loop itu ada dua, rangkaian single loop seperti ini dan rangkaian double loop. Nah, apa sih bedanya dengan rangkaian biasa? Nah, teman-teman bisa melihat nih, bentuknya aja udah berbeda dan ini tidak bisa kita kerjakan dengan prinsip seri paralel biasa. Karena apa? Karena di sini ada sumber tegangan ya, misalkan voltase ini, yang ini ada E-nya. E ini kalau seperti rangkaian biasa ini kan sudah tabrakan nih, positif ketemu positif ya kan. Apalagi yang di sini ada cabang-cabang seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita kerjakan dengan cara biasa. Nah, kita akan gunakan dengan rangkaian loop. Nah, rangkaian loop ini prinsipnya adalah ini teman-teman, sigma E sama dengan 0, atau bunyi hukum Kirchhoff kedua itu adalah pada suatu rangkaian tertutup jumlah perubahan seluruh tegangan yang ada pada rangkaian adalah 0. Nah, jumlah perubahan seluruh tegangan itu dibagi menjadi voltnya baterai ditambah I kali L ya. Nah, ada perjanjian tanda yang penting nih. Saat memutar loop, kalau arus searah maka I positif ya, dan sebaliknya. Dan juga kalau ketemu kutub negatif elemen duluan, maka E-nya akan bernilai negatif dan sebaliknya. Nah, supaya nggak bingung, kita coba aja di soal teman-teman ya. Nah, ini contoh yang single loop ya. Nah, saya selalu menyarankan kalau single loop ya, itu kita buat loopnya itu berputar searah jarum jam. Ya, jadi kita buat searah jarum jam. Nah, di sini kita berikan arus, misalkan ini I, nih teman-teman ya. Nah, apapun pertanyaan nantinya, itu pasti biasanya kita akan mencari dulu arusnya berapa atau I-nya berapa, gitu ya. Nah, di sini caranya adalah kita gunakan tadi rumus sigma E ditambah sigma I
kali R sama dengan 0. Nah, kita tetapkan mau mulai dari mana. Misalkan kita startnya dari titik A di sini ya. Nah, kita jalan aja. Jalan berputar sampai kembali ke A lagi. Ke arah jarum jam. Nah, kita lihat E yang ditemukan ini kita langsung tulis. Tapi kalau ketemu kutub positif dulu, kita tulis positif. Jadi ini ketemu plus 10. Kita tulis plus 10 ya. Lalu begitu di sini kita ketemu 4 tapi minus. Kita tulis minus 4. Nah, yang di sini ketemu lagi 24 tapi minus. Jadi minus 24. Ya, seperti itu. Itu adalah sigma E. Sedangkan sigma IR-nya, karena I-nya cuma ada 1, kita tulis I aja. Kita kalikan dengan R. R-nya itu semuanya kita jumlahkan. Hambatan yang R kecil maupun yang R besar. Jadi kita jumlahkan aja 0,5 ditambah 2 ditambah 0,5 ditambah 2 lagi ditambah 2 lagi ditambah 1 ditambah 4. Nah, ini sama dengan 0. Seperti itu aja teman-teman. Gampang banget kan? Jadi ini 6 dikurangi 24 itu minus 18 plus I kali ini kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 6 tambah 1 7 11 12 ya. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 12I sama dengan 18. I-nya adalah 18 dibagi 12 atau 1,5 ampere. Nah, itu adalah arus yang mengalir. Nah, arahnya kemana? Arahnya berarti sesuai dengan ini karena hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif berarti arahnya berlawanan gitu ya. Jadi kita bisa bilang arahnya adalah searah jarum jam ya, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, kita disuruh mencari beda potensial antara A dan B. Berarti kita mencari VAB. Ya, VAB. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama teman-teman, kita buat sigma E ditambah sigma IR. Ya. Tapi yang kita hitung hanya di antara A sampai B saja. Nah jadi E-nya itu berarti ada 10 dikurangin 4, ya ini E-nya. Lalu ditambah I-nya 1,5, kita kalikan dengan R yang dilewatin aja. 0,5 tambah 2 tambah 0,5. Seperti itu ya. Jadi ini 6 ditambah 1,5 dikalikan 3 ya. Jadi 6 ditambah 4,5 kita dapatkan 10,5 volt ya. Itu adalah beda potensial antara A dan B. Nah, bagaimana kalau kita ditanyakan potensial saja, bukan beda potensial? Nah, biasanya dalam satu rangkaian ini teman-teman akan melihat nih, ini bukan karena nggak sengaja dikasih ya. Nah, ini ada ini teman. Ini tuh artinya ground ya. Jadi kalau listrik itu supaya tidak nyetrum itu kita perlu namanya ground. Nah, ground ini dia punya tegangan 0. Jadi V di titik C ini sama dengan 0. Nah, itu patokan. Lalu apa hubungannya dengan yang mau kita cari? Kalau kita mau mencari potensial di A, maka kita mencari aja VAC. Jadi VAC karena C-nya itu potensialnya 0. Ya, kita hitung lagi dengan cara tadi. Sigma E ditambah sigma IR ya. Dari A sampai ke C. Jadi E-nya tetap sama, 10 dikurangi 4. Ditambah I-nya 1,5. Tetapi R-nya ada 0,5 ditambah 2. Ditambah 0,5 masih ditambah 2 lagi ya teman-teman. Karena sampai di C ya. Nah jadi ini kita dapatkan 6 ditambah 1,5 dikali berapa ini? 45 ya. Oke, jadi kita dapatkan 13,5 volt. Nah, ini VAC ya. Nah, padahal VAC itu adalah VC dikurangin VA. Itu sama dengan 13,5. Nah, kita tahu VC-nya 0. Sehingga kita bisa dapatkan VA-nya adalah minus 13,5 volt ya. Seperti itu aja. Jadi tinggal minusnya saja. Nah, begitu juga dengan ketika kita mau mencari yang VB, ya kita mencari VBC ya. Sama sigma E ditambah sigma IR. Dari B ke C aja ternyata nggak ada E-nya, berarti E-nya 0. I-nya 1,5, R-nya 2. Jadi kita dapatkan 3
volt saja. Nah, VBC itu VC dikurangi VB. Ya, VC-nya 0, berarti kita dapatkan VB-nya minus 3 volt. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, tanda positif atau negatifnya itu otomatis akan dapat dari soalnya. Ya, jadi tidak usah terlalu dipikir, teman-teman ya. Nah, ini bentuk yang single loop. Pasti pertanyaannya hanya itu aja. Bagaimana dengan yang double loop? Nah, ini teman-teman. Kalau double loop ya. Nah, kalau bentuk yang double loop ya, saya menyarankan untuk membuat loopnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang sebelah kiri itu adalah searah jarum jam. Yang sebelah kanan itu berlawanan jarum jam. Ya, tetapi teman-teman boleh bebas sih ya. Ya. Nah, di sini kita pasti kalau double loop itu kita akan memiliki 3 arus. Jadi ini ada I1, ini ada I2, dan di sini ada I3. Nah, dengan kita pakai prinsip yang tadi loopnya searah seperti ini, maka nanti tidak ada I yang negatif. Nah, itu aja sebenarnya maksudnya ya. Nah, di sini kita punya 2 loop ya. Ini adalah loop 1 ya. Ini loop 1, yang di sini loop kedua ya. Oke. Nah, untuk membuat persamaan hukum Kirchhoff-nya, kita harus gunakan masing-masing loop ya. Jadi ada loop 1, ada loop 2. Nah, loop 1 dulu ya. Kita gunakan ya sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Konsentrasi teman-teman yang loop 1 itu hanya kotak yang sebelah kiri. Ya. Jadi, misalkan kita mau mulai dari A, berarti E-nya itu akan ketemu hanya 10 volt saja ya. Plus 10 ditambah. Nah, ini hati-hati nih. I-nya itu di sini ada I1, di sini I3, maka ada 2 ya. Yang I3 itu kita kalikan dengan R yang ketiga ini. 1,5 ditambah yang I1 itu kita kalikan dengan 0,2 ditambah 0,3. Nah, di sini kita dapatkan persamaan ya. Jadi di sini kita dapatkan 0,5 I1 ditambah 1,5 I3 ditambah 10 sama dengan 0. Ya kan? Nah, saya sarankan bawalah ke dalam I1 atau I2. Jadi misalkan ini kita mau buat I1, berarti kan kita bisa pindah ke sana ya. Minus 1,5 I3 minus 10 dibagi 0,5. Atau kita bisa jadikan minus 3 I3 minus 20. Nah, ini semacam ketemu persamaan dalam 2 variabel. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang loop 2, kita juga akan kerjakan sama ya. Jadi loop 2-nya itu seperti ini ya. Kita gunakan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini kita berputar ya, berputar seperti ini. Berarti E yang kita tempuh hanya 12 volt saja. Lalu I3-nya tetap sama ya, I3-nya itu dilalui oleh 1,5. Tapi yang I2 itu kita masukkan 0,25 ditambah 0,5. Nah, ini sama dengan 0. Ya, di sini kita dapatkan 0,75 I2 ditambah 1,5 I3 plus 12 sama dengan 0. Tadi kita udah sepakat kita bawa dalam I1 sama I2. Jadi kalau kita mencari I2 mestinya akan menjadi minus 1,5 I3 minus 12 dibagi 0,75. Atau ini bisa kita bagi ya. Minus 1,5 dibagi 0,75 kita dapatkan minus 2 I3 dikurangin 12 dibagi 0,75 itu kita dapatkan 16 ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya? Di sini teman-teman ya. Jadi, dengan teman-teman membuat persamaan ini ya, dengan hukum Kirchhoff 1, kita tahu bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya, ini prinsip yang kita sudah harus tahu ya teman-teman ya. Karena I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, dari sini teman-teman tinggal masukin aja. I1-nya itu diganti minus 3I3 minus 20.
I2-nya kita ganti minus 2I3 minus 16 sama dengan I3. Nah, di sini kita dapatkan minus 3I3 minus 2I3, berarti kita bisa pindah aja ya. Jadi minus 6I3 sama dengan 36. Sehingga I3-nya kita dapatkan minus 6 ampere. Nah, minus itu artinya arah yang kita tentukan salah, terbalik. Berarti nanti tinggal kita balik ya, seperti itu. Nah, itu I3. Bagaimana dengan I1 dan I2-nya? Ya, kita tinggal masukkan aja nih teman-teman. Jadi, I1-nya berarti minus 3 kali minus 6, minus 20 ya. Jadi, 18 minus 20 kita dapatkan minus 2 ampere. Sedangkan I2-nya minus 2 kali minus 6, minus 20 ya. Jadi 12 dikurangin 20 kita dapatkan minus 8 ampere. Oh maaf, saya ada yang salah ya. Jadi ini 16 ya. Bukan 20 tapi 16 ya. Oke, jadi ini ke sini ya. Nah, di 12 dikurangi 16 kita dapatkan minus 4 ampere ya, seperti itu. Jadi artinya dengan kita dapatkan minus seperti ini, itu kalau kita buat rangkaian itu dengan posisi arus yang benar, maka sebenarnya arah arusnya adalah terbalik ya. Jadi I1-nya harusnya ke sana, I3-nya harusnya ke sini ya, ke atas, I2-nya harusnya seperti ini. Ya, itu arah yang benar ya, tapi nggak ada masalah ya. Nah, perintahnya adalah hitung kuat arus pada tiap cabang sudah, dan kemudian hitung besar daya pada lintasan BE. Nah, ini masih ada satu pertanyaan teman-teman, menghitung besar daya. Nah, daya itu rumusnya adalah biasanya kalau di sini kita pakai I kuadrat dikalikan R. Jadi kalau pada lintasan BE, ya BE itu yang kita pakai adalah I3 ya, I3 dikuadratkan dikalikan R yang ketiga ya. Karena yang dilalui hanya yang R3 saja. Seandainya ada R yang lain ya tinggal dijumlahkan saja. Ya. Jadi I3-nya itu 6, kita ambil positif nggak ada masalah ya. Dikalikan 1,5. Ya, 36 dikalikan 1,5 kita dapatkan 54 watt. Ya, ini adalah daya dari BE. Ya, seperti itu. Ini adalah kalau teman-teman ditanyakan tentang rumus daya ya. Itu aja. Dan saya yakin untuk pertanyaan tentang hukum Kirchhoff yang kedua tentang loop itu pasti sudah ada di pertanyaan ini teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan cukup membantu bagi pembelajaran teman-teman semua. Sampai ketemu dan terima kasih sudah menonton.